Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu unit Honda Jazz. Kendala awal masuk ke tempat kita dalam kondisi mati total ya. Ini mobilnya dibawa ke sini dengan cara diseret sama mobil lain. Kita belum cek ini bagian apa yang rusak, yang pasti kita harus cek satu persatu ya, mulai dari sistem kelistrikan dan lain-lain. Oke, next kita lanjut untuk proses pengecekan terlebih dahulu. Oke, sedikit bercerita ya tentang kronologi awal permasalahan unit Jazz ini. Kita dapat order sebelumnya, memang kondisi tidak bisa digas. Jadi customer cuma mengirimkan modul ECU-nya saja untuk dicek dahulu apakah memang permasalahan ada di ECU atau di komponen lainnya. Singkat cerita, ECU ketika sudah kita cek ya, kita sudah analisa, ternyata memang kerusakan tidak bisa digas berasal dari ECU. Mohon maaf apabila untuk dokumentasi perbaikan ECU kita tidak masukkan karena ada kendala teknis ya. Jadi waktu kita merekam ternyata ada sedikit masalah, jadi videonya tidak jadi kita upload. Oke, kembali lagi ke permasalahan unit Jazz ini ya. Kebetulan di tempat saya ada dua unit yang sama. Nah, ini satu unit berwarna silver, yang tadi unit bermasalah berwarna hitam. Adanya dua unit sama ini sangat memudahkan untuk proses perbaikan ya. Jadi kita bisa tahu kerusakan di bagian mana, sensor apa, atau permasalahan ada di kabel-kabel, kita bisa tahu. Setelah kita pastikan kerusakan ada di bagian ECU dan bukan di lain-lainnya, saat ini kita akan coba pasang di mobilnya. Lalu coba kita akan test drive dulu ya, apakah memang permasalahannya udah selesai atau masih ada trouble lainnya. Oke, saatnya kita test drive ya. Ini posisi mobil di pagi hari masih dingin ya, kita belum panasi sama sekali. Kita masuk ke dalam mobilnya, posisi masih kontak off ya. Coba kita on-kan dulu. Nah, ini memang belum kita rapikan karena ya kita harus cek dulu sebelum kita rapikan. Oke, posisi kontak on, kita hidupkan. Mesin sudah bisa hidup ya, sama-sama kita lihat ini normal, tidak ada indikator yang nyala, semua normal, termasuk indikator bensin, RPM dan lain-lain, semua normal. Kita tes jalan. Oke ya, ini sama-sama kita tes jalan keluar bengkel. Kita coba muter-muter dulu. Ini sudah kondisi mesin sudah panas, RPM juga stabil, jarum kilometer juga dia bisa nyala. Untuk responsif gasnya juga kondisi sangat bagus. Ini kita coba jalan dulu ya. Kita coba jalan, kita pastikan dulu sebelum memang nanti dibawa customer pulang, jadi tidak ada permasalahan lain. Kita coba berhenti dulu. Sini kita coba jalan. Kita masuk ke jalan-jalan yang kondisinya masih kurang bagus. Ini kita memastikan apakah memang ada permasalahan lain, termasuk di kabel, soket atau lainnya. Nah, untuk memastikan itu kita coba jalan yang memang kurang rata ya. Next kita tes di keesokan harinya. Ini kondisi posisi masih mesin dingin ya. Kita sama-sama lihat. Nah, ini di pagi hari.
kita tes ketika mesin dingin, kita coba jalan. Jadi kemarin setelah di test drive kondisi normal, nah, untuk memastikan lagi, hari ini kita coba jalan lagi. Sambil kita lihat ya, ini posisi masuk jalan perumahan. Nah, kita lihat tidak ada indikator hidup. Ini menandakan semua kondisi normal, termasuk ya ini ya, kita lihat sama-sama indikator matic dia hidup, semua hidup. Kondisi mesin juga normal, dia tidak ngayun, RPM tidak ngayun, dia stabil. Semua dalam kondisi bagus dan optimal. Oke, sedikit informasi kalau permasalahan mobil seperti ini ya, terutama di kelasnya Honda, termasuk di Honda Jazz, Mobilio atau di lainnya ya, terutama di Honda sangat sering permasalahan ada di ECU karena ada kesalahan atau kerusakan di area kabel-kabelnya. Jadi kerusakan umum yang ada di kelasnya Honda termasuk ini ya, biasanya customer itu ada penambahan variasi, penambahan lampu atau audio yang sering itu untuk instalasinya dia kurang aman. Jadi istilahnya ya, secara mudah itu kabelnya nempel ke bodi, akhirnya merembet ke arah ECU. Karena semua permasalahan pasti ujung-ujungnya juga akan merusak ECU juga. Oke, posisi ini kita sudah test drive ya. Kita sudah mau sampai bengkel. Kita masukkan ke bengkel dulu, lalu kita rapikan, kita finishing, dan kita menginfokan ke customer kalau unit sudah siap dibawa pulang. Next, kita akan masuk ke tahap finishing dulu, lalu kita akan masuk ke proses rapian dan lain-lainnya. Sedikit tips dan trik saja dari saya kepada semua ya, termasuk user Honda. Ketika mau menambahkan variasi untuk membuat lebih ganteng mobilnya, perlu diperhatikan juga untuk instalasi wiring diagram atau urusan kabel-kabelnya. Jangan sampai awalnya niat untuk memberikan kesan bagus lebih dari mobilnya, nanti ujung-ujungnya malah mau perbaiki listrikanya.